Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Ahmad Burhanuddin Ariza dengan NIM 21202098, Dewi Nikmatul Rohmah dengan NIM 21202104, Ilyana Ilmi S dengan NIM 21202011, Nadia Rahmatul Aulia dengan NIM 21202100, Reza Amanda Nur Aini dengan NIM 21202074, akan membahas tentang membangun masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Pengertian lain dari masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pengertian masyarakat madani menurut para ahli berikut ini mendapat beberapa pengertian masyarakat madani menurut para ahli terdiri atas 1. Mun'im 1994, 2. Hefner, 3. Mahasin 1995, 4. Munawir 1997, 5. Hal 1998. Ciri-ciri masyarakat madani. Secara umum, ciri-ciri masyarakat madani adalah hidup mandiri, memiliki rasa toleransi yang tinggi, berpartisipasi aktif dalam segala pembentukan kebijakan publik, bekerja sama secara sukarela, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran, mengakui dan menghargai perbedaan, memiliki integritas nasional yang kokoh, menjunjung tinggi HAM dan supremasi hukum, serta terbuka dan transparan. Dari keseluruhan ciri-ciri masyarakat madani tersebut, setidaknya terdapat 5 poin penting yang patut digarisbawahi, yaitu 1. Partisipasi rakyat. Rakyat dalam sebuah masyarakat madani tidak bergantung secara penuh terhadap negara, tetapi ia berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan dirinya secara mandiri. 2. Otonom. Masyarakat sipil atau masyarakat madani diartikan sebagai masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri, selalu mengembangkan daya kreativitas untuk memperoleh kebahagiaan dan memenuhi tuntunan hidup secara bebas dan mandiri, dengan tetapi mengacu pada perundangan dan hukum yang berlaku. 3. Tidak bebas nilai. Masyarakat madani sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar hal-hal yang dikerjakan selalu berada dalam jalur kebajikan dan menghasilkan dampak positif yang dirinya, yakni masyarakat secara umum. Nomor 4. Menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati dan menerima segala bentuk perbedaan, sehingga dalam perdamaian sosial yang dibangun terpancar keindahan ragam perbedaan yang memperkaya budaya dan menjadi nilai lebih positif. Masyarakat madani harus meletakkan permasalahan di atas perbedaan, sehingga tidak ditemukan pertikaian antara kelompok yang berbau sara. 5. Terwujud dalam badan organisasi. Terwujud dalam badan organisasi yang rapi dan modern dalam upaya penciptaan hubungan stabil antara elemen masyarakat. Cara menciptakan masyarakat madani. Yang pertama yaitu menanamkan sikap mencintai dan menghargai budaya bangsa. Perbedaan yang dimiliki setiap suku bangsa merupakan identitas bangsa Indonesia. Pluralisme bukan menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi kebanggaan sebagai identitas bangsa Indonesia yang kuat dan benar.
Bila bangsa Indonesia dapat menghargai pluralisme, berarti salah satu syarat menjadi masyarakat madani telah terpenuhi, karena masyarakat plural merupakan salah satu ciri masyarakat madani. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Pendidikan menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu, perlu diciptakan sistem pendidikan yang baik. Sistem pendidikan yang baik menekankan pada aspek kearifan budaya dan nilai-nilai lokal sebagai pijakan berbangsa. Semakin baik sistem pendidikan, makin banyak pula tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, makin mudah pula penerapan prinsip-prinsip masyarakat madani. Yang ketiga yaitu menciptakan perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial. Terbentuknya lembaga penegak hukum harus mampu mencerminkan berlakunya supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju suatu tatanan masyarakat madani di Indonesia. Setiap orang sama di depan hukum, sehingga dituntut kedisiplinan yang sama terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku. Terciptanya perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial mampu menghilangkan diskriminasi di bidang hukum. Yang keempat yaitu pembinaan IPTEK dan IMTAK. Dengan adanya IPTEK ini dapat meningkatkan taraf hidup bangsa serta sebagai jalan peningkatan nilai sumber daya manusia. Kemudian IMTAK, hal ini sangat sejalan dengan pengertian masyarakat madani di atas yang didasari oleh prinsip moral. Manusia yang agamis memiliki solidaritas yang tinggi, perilaku yang berjiwa demokratis, berbudi luhur, disiplin waktu, dan yang terpenting dari semua itu berdasarkan iman dan takwa. Keterpaduan IMTEK dan IMTAK sendiri dapat mewujudkan masyarakat Indonesia seutuhnya tergambar dalam masyarakat madani. Tantangan menuju masyarakat madani. Rendahnya pengetahuan masyarakat Indonesia karena pendidikan yang tidak merata. Hal ini membuat rendahnya minat partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Hal tersebut adalah suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah karena Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem demokrasi di mana dalam pemilihan bentuk pemerintahan rakyat memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Karena pada dasarnya prinsip demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Keberagaman suku bangsa, ras, adat istiadat, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia kadang membuat suatu suku bangsa membanggakan suku dan wilayahnya sendiri, enggan menghargai perbedaan yang ada, dan rendahnya toleransi baik dalam kehidupan bermasyarakat ataupun beragama. Hal ini merupakan tantangan besar bagi kita sebagai warga negara karena pada dasarnya semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pada sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, artinya bahwa dari perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia kita harus bersatu, saling menghargai dan menghormati untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara, dan untuk dapat mencapai menjadi masyarakat madani. Tantangan penerapan masyarakat madani di Indonesia sendiri yaitu 1. Masih rendahnya minat partisipasi warga masyarakat terhadap kehidupan politik Indonesia dan kurangnya rasa nasionalisme yang kurang peduli dengan masalah-masalah yang dihadapi negara Indonesia sehingga sulit untuk menerapkan masyarakat yang memiliki akses penuh dalam kegiatan politik, melakukan kegiatan secara merdeka dan menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul serta menyampaikan informasi kepada politik. Yang kedua yaitu masih kurangnya sikap toleransi baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Dan yang ketiga, masih kurangnya kesadaran individu dalam keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban. Pancasila sebagai dasar terbentuknya masyarakat madani. Cara mewujudkan masyarakat madani lewat Pancasila dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, perwujudan yang nyata untuk bangsa dan negara Indonesia dalam pelaksanaan masyarakat madani harus dimulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.